Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronzati dengan NIM 10220007, kelas 3A Hukum Pidana Islam, mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Muhammad Aimin SH.MH. Yang pertama adalah pengertian hukum adat perorangan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat, yang memberikan batasan-batasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang terdapat antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Kepentingan dengan yang lainnya dalam masyarakat tertentu, terutama hubungan kekeluargaan dan hubungan lalu lintas hukum privat. Hukum perorangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh atau memiliki dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum serta kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya dan juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dalam artian sempit, hukum perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuannya sebagai subjek hukum. Dalam artian yang luas, hukum orang tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. 2. Subjek hukum perorangan. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum rich person. Yang pertama, manusia. Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari 3 pengertian. Yang pertama, mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Yang kedua, person, yaitu manusia dalam pengertian yuridis, baik sebagai individu, pribadi, maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu rich subject atau subjek hukum, yaitu manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum. Maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada asasnya, manusia naratur person merupakan subjek hukum atau perlindungan hak dan kewajiban sejak lahirnya sampai meninggal. Dapat dihitung surut apabila memang kepentingannya dimulai ketika orang tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya. Teori fisik hukum, bahkan pasal 2 KUHP Perdata mengatakan anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir menjadi subjek hukum bila nama kepentingan si anak menghendakinya, misalnya mengenai warisan, dan jika si anak mati sewaktu dilahirkan dianggap sebagai tidak pernah ada. Yang kedua, badan hukum rich atau person. Badan hukum adalah subjek hukum yang bukan manusia yang mempunyai wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui wakil-wakil atau pengurusnya. Sebagai subjek hukum yang bukan manusia, tentu badan hukum mempunyai perbedaan dengan subjek hukum manusia, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan seperti kawin, beranak, mempunyai kekuasaan sebagai suami atau orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Pembagian badan hukum. Pembagian badan hukum dalam pergaulan hukum terdapat bermacam-macam bentuk dari bidang hukum. Perhimpunan, yaitu yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus sosial. Badan hukum semacam ini dapat berupa perseorangan, terbatas, PT, dan sebagainya. Persekutuan orang
yaitu yang dibentuk karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, misalnya koperasi, yayasan. Korporasi adalah kumpulan manusia yang mempunyai organisasi tertentu dan mempunyai tujuan tertentu yang bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai satu kesatuan. Koperasi adalah badan hukum yang mempunyai anggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Yayasan adalah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan yang diberi tujuan tertentu. Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota. Dalam pergaulan hukum, yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri yang dilaksanakan oleh pengurus untuk menyelenggarakan tujuannya. Yang merupakan perbedaan antara yayasan dengan koperasi adalah yayasan menjadi badan hukum dengan tiada beranggota, sedangkan yayasan menjadi badan hukum dengan tiada beranggota, sedangkan Korpo. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.